Timnas muda Indonesia akhirnya mengamankan puncak klasemen babak penyisihan grup usai menahan imbang Malaysia di match terakhir dengan skor 0-0. Malaysia sendiri yang membutuhkan kemenangan dalam laga ini bermain cukup agresif sejak menit awal pertandingan. Dan hal itu dibuktikan dengan permainan pressing tinggi oleh para pemain Malaysia. Tapi Indonesia yang ingin mempertahankan puncak klasemen pun seolah tak mau kalah. Mereka memberikan perlawanan yang sepadan dan hal itulah yang membuat Malaysia kesulitan untuk mencetak gol. Sementara di sisi lain, dengan hasil imbang 0-0 malam tadi, membuat Malaysia harus tersingkir dari ASEAN Cup U23. Dan kini mereka mengakui kalau Indonesia telah menjadi kiblat sepak bola di ASEAN. Suka nggak suka, mau nggak mau, hasil imbang 0-0 atas Malaysia wajib kita syukuri. Karena dengan tambahan 1 poin, kini membuat Indonesia berhasil mengamankan puncak klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Terlebih, keberhasilan Timnas Indonesia untuk menapaki level yang lebih tinggi, faktanya juga mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak. Ya, meskipun masih ada juga sih nyinyiran dari pihak-pihak dalam negeri yang nggak tahu dasarnya apa. Namun perkembangan Garuda Muda di bawah arahan Coach Gerald Van den Broek yang disupport habis oleh PSSI benar-benar sangat oke. Meski masih perlu sedikit polesan untuk menyempurnakan para talenta-talenta muda Indonesia, terutama soal ketenangan, serta finishing dalam situasi yang sulit sekalipun. Karena dari dulu, kayaknya penyakit Timnas Indonesia terletak di situ. Sehingga dengan bergabungnya Coach Gerald yang punya filosofi permainan khas Eropa, semoga aja di Piala AFF ini bisa semakin sempurna, sehingga di Piala Asia nanti bisa makin jos dan bisa memenuhi target lolos ke Olimpiade 2028. Dan kembali lagi ke laga Indonesia versus Malaysia malam tadi, di mana Timnas Malaysia yang membutuhkan kemenangan langsung tampil ngegas sejak menit awal pertandingan. Hasilnya pun bisa kita lihat, saat para penggawa Harimau Malaya langsung melakukan pressing tinggi dan mencoba mencuri gol cepat, tapi usaha mereka sia-sia. Indonesia mampu memberikan perlawanan yang sepadan, terutama di lini belakang Timnas yang tampil cukup solid di bawah kendali Kadek Arel. Beberapa kali para pemain Malaysia sulit mengirimkan bola ke dalam kotak penalti Timnas. Dan hal itu dibuktikan dengan hanya 1 on target yang mengarah ke gawang Timnas yang dijaga oleh Cahya Supriyadi. Sementara Timnas Garuda Indonesia berhasil menguasai penguasaan bola sebesar 63% dan melesatkan total 11 tembakan dan 3 on target. Ya, sekali lagi, dengan masuknya sejumlah pemain keturunan dari belahan dunia, membuat kualitas permainan Indonesia meningkat cukup drastis. Bahkan tak sedikit yang menilai jika level Indonesia mulai mendekati tim-tim elit Asia, macam Jepang dan Korea Selatan. Dan melihat perkembangan Timnas Indonesia yang cukup signifikan, membuat negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina kini mulai mencontoh langkah Indonesia dalam memajukan persepak bolaan mereka. Stamina badak Timnas kejutkan pelatih Malaysia. Permainan pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Malaysia malam tadi, dia pikir akan membuat para pemain Indonesia kewalahan dan bisa mencuri kemenangan dari kandang Garuda. Tapi prediksi pelatih Malaysia justru meleset.
ketika anak asuh coach Gerald Van den Broek memberikan perlawanan yang sepadan. Mereka juga bermain dengan pressing lebih tinggi dan bahkan membuat para pemain Malaysia bekerja lebih keras malam tadi. Sementara dikutip dari The Star, pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain memuji performa Garuda Muda. Berdasarkan penampilan Indonesia di 2 laga sebelumnya, terlihat jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat berkualitas. Nafuzi Zain juga menyoroti kemampuan individu pemain Garuda Muda. Mereka punya kualitas tinggi secara individu, terutama dari segi kecepatan dan kekuatan fisik saat bertanding, ungkap Nafuzi Zain dikutip dari The Star. Dan apa yang dikhawatirkan Nafuzi menjadi kenyataan. Indonesia benar-benar memberikan perlawanan sengit dan membuat laga berakhir sama kuat 0-0. Frank Van Kempen ingin bawa Indonesia juara AFF U23. Asisten pelatih timnas U23 Frank Van Kempen mengaku berambisi untuk membawa timnas juara ASEAN U23 Championship 2025 sebelum melatih timnas U20. Selain itu, Van Kempen menegaskan bahwa dia saat ini tengah fokus mendampingi pelatih timnas U23 Gerald Van den Broek sebelum mulai melatih timnas U20. Kami ingin memenangkan turnamen ini. Persiapan kami berjalan baik, mendidik, dan penuh tantangan. Dalam waktu singkat, kami berhasil kembangkan gaya bermain dan membuat kemajuan besar sebagai tim. Setelah itu, saya akan fokus ke tim U20 dan mulai memetakan pemain. Kami akan memprioritaskan talenta lokal karena jumlahnya banyak sekali. Baru setelah itu, kami pertimbangkan opsi menambah pemain dari Eropa, ujarnya dalam wawancara dengan media Belanda Football Zone. Van Kempen dan Van den Broek sendiri memiliki kedekatan sebagai rekan kerja saat keduanya bekerja untuk PSV di Belanda. Awal karir kepelatihan Frank Van Kempen dengan menjadi juru taktik di Akademi PSV, dan ketika berada di level U19, dia bertemu dengan Gerald Van den Broek. Menurut Van Kempen, momen itu menjadi pembuka hubungan baik keduanya karena saling menemui kecocokan. Van den Broek dan saya selalu berhubungan, dan dia sudah lama ingin bekerja sama dengan saya. Tetapi hal itu tidak pernah terwujud. Dia kemudian menjadi asisten Patrick Kluivert di Indonesia dan pelatih timnas U23. Gerald telah memberi saya informasi tentang situasi di sana selama beberapa waktu dan menginginkan saya sebagai pelatih, dan begitulah awalnya. Lanjut Van Kempen soal hubungannya dengan Van den Broek kepada Football Zone. Indonesia layak jadi kiblat sepak bola ASEAN. Ya, berdasarkan peringkat terbaru, timnas Indonesia memiliki nilai skuad tertinggi di Asia Tenggara, mengungguli negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia U17 juga mendapatkan apresiasi dari FIFA dan AFC. Tak hanya itu saja, keberhasilan Indonesia lolos ke babak round keempat dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN serta lolos ke Piala Dunia U17 membuat timnas benar-benar menjadi sorotan tim-tim di Asia Tenggara. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau Indonesia kini benar-benar menjadi kiblat sepak bola di ASEAN. Dan hal itu terbukti saat negara-negara ASEAN mulai mengikuti langkah Indonesia dalam mencari pemain-pemain keturunan, termasuk Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Dan terlepas dari apapun, intinya hasil imbang versus Malaysia wajib kita syukuri. Pada akhirnya, kita amankan satu tiket ke babak semifinal Piala AFF U23.
Dan sekarang, Coach Gerrard harus mengerjakan PR-PR yang masih perlu dibenahi, terutama soal ketenangan para pemain ketika mendapatkan pressing tinggi seperti saat melawan Malaysia, hingga ketenangan dalam melakukan finishing ketika Jens Schreven mendapatkan penjagaan ketat dari lawan. Karena bagaimanapun, kalau mengandalkan satu pemain agak sulit untuk bersaing di level yang jauh lebih tinggi, sehingga diperlukan kerjasama tim untuk menjadikan tim jauh lebih kuat.